Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Selangkah demi selangkah aku tertatih menuju ke rumah sakit. Seluruh tubuhku terasa sakit oleh luka-luka yang dihasilkan oleh teman-teman Reza. Tapi itu tidak lebih sakit dari apa yang aku rasakan setelah melihat perlakuan Reza pada Rani. "Heh, Nandar, dari mana kamu pulang selarut ini? Pakai babak belur lagi, berantem kamu!" teriak ibu menyambutku dari dalam rumah. Terlihat seorang pria yang tidak kukenal setengah telanjang di sofa di rumah kami dengan tumpukan botol-botol minuman keras. Aku hanya menoleh dan masuk kamar dengan membanting pintu. "Dasar bocah nggak tahu diuntung, awas aja kamu sampai bawa masalah ke sini," ucap ibu sambil memukul pintu kamarku sekencang-kencangnya. Sudah, itu anak sial yang kamu ceritakan kan? Cuekin aja, mending kita senang-senang lagi. Nih, minum." Dari dalam kamar terdengar suara laki-laki itu sedang berusaha menarik ibuku untuk meneruskan kesenangannya. Hal ini sudah sering terjadi. Sudah sering ibu membawa laki-laki yang berbeda ke rumah dan ia akan selalu mengamuk jika aku tanya siapa mereka. Ayah, tidak, aku tidak punya ayah. Ayahku adalah salah satu di antara laki-laki itu yang berhasil menghamilinya. Aku bisa hidup sampai seumur ini berkat belas kasih dari almarhum kakekku yang selalu merawat dan melindungiku dari tingkah laku seseorang yang seharusnya tidak pantas kusebut ibu. Aku mengenakan headphoneku dan menyetel keras-keras suaranya untuk menghindarkan aku dari suara di luar kamar yang selalu membuat aku merasa jijik. Kembali lagi di Radio Tengah Malam. Sesuai janji nih, kita akan membahas tentang mitos pencarian ilmu di Gunung Lawu. Konon Gunung Lawu ini mempunyai berbagai mitos mengenai bermacam-macam misteri. Salah satunya adalah pasar setan yang mirip dengan pasar bubrah di Merapi. Saat seorang manusia biasa tersesat di pasar setan, itu akan menjadi petaka. Konon saat terdengar suara ramai di suatu tempat di Gunung Lawu, kita harus membuang salah satu barang yang akan kita bawa dan mengambil sesuatu dari sana seperti ranting, daun, atau sejenisnya. Tapi lain halnya bila yang sampai ke pasar setan adalah mereka yang memang sedang mencari ilmu. Tempat itu merupakan salah satu tempat terbaik untuk bertransaksi dengan makhluk gaib untuk mendapatkan ilmu, pusaka, khodam, hingga penawar ilmu hitam seperti santet ataupun pelet yang bisa didapatkan di tempat ini. Tentunya itu semua tergantung bayaran apa yang akan kalian tawarkan. Gunung Lawu. Mungkin itu bisa menjadi cara untuk membebaskan Rani dari pelet yang diberikan oleh Reza. Kalau Reza saja bisa mendapatkan ilmu pelet itu, harusnya aku juga mampu mendapatkan ilmu yang bisa menghentikannya. Tanpa berpikir panjang, aku segera membereskan barang-barang ke dalam tas. Seluruh perlengkapan yang kurasakan dibutuhkan untuk mendaki kupersiapkan dengan benar. Berbekal uang tabungan yang aku miliki, aku segera pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah peduli apakah aku akan kembali ke rumah atau tidak. Sudah lewat tengah malam. Aku berjalan kaki menyusuri terminal. Kurang lebih 1 jam lamanya. Bis jurusan Karanganyar yang ku cari sudah terparkir di sana. Namun aku harus menunggu hingga pagi sebelum bus itu berangkat. Aku tertidur di salah satu kursi bus yang menuju ke Karanganyar. Menjelang pagi kernet bus membangunkanku dan memastikan tujuan sekaligus menarik biaya tiket. "Masnya nggak apa-apa, itu lukanya banyak, diobatin dulu mas," ucap kernet itu yang kembali dengan membawakan perlengkapan P3K. "Dikeroyok preman ya mas?" tanyanya. Aku hanya mengangguk. Tidak mungkin juga aku ceritakan kejadian semalam. Segera ku bersihkan luka-lukaku dan mengembalikan kotak P3K tadi kepada kernet bus tadi. Sungguh lucu. Bahkan kernet bus yang tidak kukenal bisa lebih memperhatikanku dibanding dengan ibuku sendiri. Sepanjang jalan ku habiskan dengan mendengar lagu dari Walkman peninggalan kakekku ini. Sampai ada seorang kakek tua yang naik dari Indramayu duduk di sampingku dan mulai mengajakku berbicara. "Mas, tujuannya kemana?" tanya kakek itu. "Karanganyar, Mbah." Aku menjawab seperlunya saja. Namun kakek itu menatapku dengan senyuman yang cukup aneh.
Ke Gunung Lawu kan? Ucap kakek itu. Tunggu, bagaimana kakek itu bisa tahu tujuanku? Tidak, tidak mungkin. Tidak mungkin aku bilang soal tujuan dan maksudku kepada orang asing. Bukan, Bah, saya mau ke Tawangmangu, jawabku dengan berbohong. Kakek itu mengernyitkan dahi seolah tak percaya dengan jawabanku. Ya sudah, kalau tidak mau jujur, percuma kalau kamu ke Gunung Lawu kalau kamu tidak tahu bayaran atas apa yang akan kamu cari. Balasnya lagi sambil menutup mata dan bersiap untuk tertidur. Aku kaget dengan perkataannya. Dia benar, aku tidak mempersiapkan apapun atas bayaran ilmu yang aku cari. Aku berpikir berkali-kali hingga memutuskan berkata jujur kepada kakek itu. Maaf, Mbah, sebenarnya saya mau ke Gunung Lawu. Ada hal penting yang harus saya dapatkan di sana. Mbah itu tersenyum dengan posisinya yang tertidur dalam posisi duduk. Nanti saat kamu turun di terminal, berjalanlah ke arah timur. Di sana ada seseorang yang menjual seekor ayam cemani berwarna hitam di seluruh tubuhnya. Itulah bayaran atas ilmu yang akan kamu cari. Ucap kakek itu tanpa terbangun dari posisi tidurnya. Tiba-tiba suara pedagang asongan mengalihkanku dari ucapan kakek itu. Sama sekali tidak lama, namun ketika aku menoleh kembali ke arah kakek itu, ia sudah tidak ada di tempat. Sepertinya aku mengerti. Sejak tadi aku sudah memulai perjalanan gaib. Tinggal satu cara untuk membuktikannya. Apakah aku akan benar bertemu penjual ayam cemani seperti yang diucapkan kakek itu atau tidak? Menjelang sore, bis sudah terparkir di terminal. Sesuai dengan ucapan kakek itu, aku mencoba berjalan ke arah timur mencoba mencari orang yang dimaksud kakek tua tadi. Cukup lama aku berjalan hingga terhenti di sebuah warung tua. Warung itu terletak di pinggir jalan, namun seperti tidak ada seorang pun yang menyadari keberadaan tempat itu. Seorang pria yang menjaga warung terlihat menatap ke arahku, seolah aku mendapat kepastian bahwa itu adalah tempat yang aku cari. Segera aku menghampiri tempat itu. Namun belum sempat berbicara, orang itu sudah terlebih dahulu berkata kepadaku, "Itu, ayamnya sudah saya siapin, tinggal bayar," ucap pria itu. Aku terheran, namun semenjak sadar bahwa ini adalah perjalanan gaib, sudah sewajarnya hal seperti ini terjadi. "Berapa harganya, Pak?" tanyaku. "Semua uang yang kamu punya," ucapnya tanpa ragu. Tidak mungkin aku menggunakan semua uang yang aku miliki. Aku masih harus kembali ke Jakarta. Tapi aku pikir pasti ada tujuan atas semua bayaran itu. "Ini, Pak." Aku memberikan seluruh uang yang aku punya dengan jumlah yang cukup banyak tanpa menyisakan sepeser pun. "Bagus. Saat melalui perjalanan ini, kamu harus meninggalkan semua hal duniawi. Itu bawa ayamnya. Dan ini, dimakan sebelum kamu melanjutkan perjalanan," ucap pria itu. Sepiring nasi dengan lauk pecel yang diisi dengan berbagai dedaunan yang tidak kukenal diberikan kepadaku. Segelas air juga sudah tersedia di sampingnya. Aku baru ingat, semenjak semalam aku sama sekali belum makan. Segera saja aku berterima kasih dan menghabiskan makanan itu. "Setelah ini kamu tidak akan merasa lapar. Lanjutkan perjalananmu." Benar juga, makanan yang hanya sedikit itu membuat aku sangat kenyang. Aku segera berterima kasih dan meninggalkan warung itu dengan membawa keranjang dengan berisikan ayam yang berwarna hitam tanpa noda sedikit pun. Tanpa adanya uang, aku mencari tumpangan dari kendaraan-kendaraan yang lewat dan dilanjutkan berjalan kaki untuk tiba di gerbang pendakian Gunung Lawu, di sebuah komplek candi yang cukup luas. "Mas, ke Gunung Lawu benar lewat sini kan?" tanyaku pada seseorang yang sedang berjaga di sana. Orang itu melihatku membawa seekor ayam seolah mengerti sesuatu. "Bener, Mas, tapi Masnya yakin mau ke sana?" Orang itu memastikan kepadaku. Aku hanya mengangguk. Tak ada pilihan bagiku untuk mundur. Semakin lama aku menunda, semakin aku tidak yakin dengan kondisi Rani. "Mas, coba pikir-pikir dulu ya. Lebih baik Masnya..." Belum sempat selesai berbicara, suara seorang kakek memotong ucapannya. "Heh, pemuda, kemari." Itu adalah kakek yang berada di sampingku saat di bus tadi. Aku meninggalkan pria itu dan menghampirinya. "Jalan yang kamu tuju ke arah sana. Setelah kamu melewati percabangan pohon cemara, kamu akan menemukan sebuah padang yang dipenuhi dengan ilalang. Ingat, yang kamu cari adalah sosok harimau." "Baik, Mbah."
ucapku tanpa membantah kata-katanya. Sudah cukup banyak keanehan yang terjadi selama perjalanan ini. Jangan bertransaksi dengan siapapun kecuali sosok harimau. Ingat itu. Sekali lagi kakek itu memperingatkanku. Langit mulai memerah. Perbatasan siang dan malam pun kembali terlihat. Ingatan aku akan Rani membulatkan tekadku untuk meraih tujuanku di gunung ini. Walaupun aku belum pernah ke sini, entah mengapa aku merasa sudah ada yang menuntunku untuk menemukan apa yang aku cari. Dengan perasaan itu, aku merasa yakin untuk berjalan sendiri terpisah dengan pendaki lain. Selangkah demi selangkah, aku melalui jalur pendakian yang cukup terjal. Ketika malam semakin pekat, aku merasakan banyak sosok yang memperhatikan aku dari balik pepohonan. Aku tidak memperdulikannya hingga suatu saat cahaya bulan tertutup oleh awan. Suasana hutan menjadi semakin kelam. Aku menahan rasa takutku. Hingga satu-satunya jalur yang aku lewati kini dihadang oleh sesosok makhluk terbungkus kain kafan lusuh dengan sisa noda darah di tubuhnya. Hah? Pocong! Aku terjatuh dan memaksakan diriku untuk menjauh dari makhluk itu. Namun ketika aku menoleh ke belakang, makhluk serupa sudah mendekatkan wajahnya yang penuh dengan belatung ke arahku. Satu persatu makhluk serupa bermunculan mengelilingiku. Terlihat satu di antaranya yang paling berbeda dengan kain kafan yang berwarna hitam menoleh ke arahku. Dengan bayaran yang kamu bawa, kamu bisa mendapatkan kekayaan dan kesetiaan dari seluruh pasukanku. Ucap makhluk itu melalui pikiran. Semula aku merasa takut, namun ucapan pocong hitam itu mengingatkan aku akan perkataan kakek tua tadi bahwa aku hanya boleh bertransaksi dengan sosok harimau. Tubuhku masih gemetar. Namun aku tetap memaksakan diri untuk berlari menerobos melewati sosok makhluk-makhluk itu. Beberapa pos pendakian aku lewati, hingga tiba di sebuah sabana. Di tempat ini indraku semakin sensitif. Kali ini makhluk halus berwujud prajurit mengelilingiku. Terdengar sayup-sayup di sekitaranku seolah suara peperangan yang berlangsung terus-menerus. Terlihat selama di tempat itu, makhluk halus itu terus berlutut seolah menawarkan kesetiaannya. Namun aku tetap pada pendirianku dan meninggalkan mereka. Setelahnya aku sampai di pos 5, tempat beberapa kemah telah didirikan karena memang tidak ada shelter di sini. Banyak pendaki telah beristirahat, namun aku mulai merasa aneh. Rasa lapar, haus, dan lelah sama sekali tak kurasakan hingga aku memutuskan untuk terus berjalan. Kali ini sebuah percabangan terlihat di hadapanku. Sebuah pohon cemara yang tinggi membelah jalur hingga terbagi menjadi dua. Aku merasa bahwa ini jalur tergelap yang harus aku lewati. Namun seekor burung jalak mencoba menghalangiku untuk melewati jalur itu. Berkali-kali aku menghindarinya, tapi burung itu terus menghadang di depanku hingga akhirnya aku terus memaksakan untuk maju melewatinya. Di ujung percabangan, sebuah padang ilalang yang luas terbentang di depan. Namun tak ada apa-apa di sini. Tidak seperti kejadian saat pocong dan prajurit tadi menghampiriku. Ternyata keheningan yang aku rasakan tidak bertahan lama. Ayam cemani yang aku bawa tersadar dari tidurnya. Spontan ia berkokok dan menggema ke seluruh tempat itu. Seperti sebuah tabir kabut yang menghilang, perlahan terlihat makhluk halus dengan berbagai wujud memperhatikanku. Samar-samar terasa di kakiku seekor ular yang melilit mencoba untuk menaiki tubuhku. Aku berusaha mengusirnya. Namun ternyata itu adalah ekor dari setan berbentuk wanita berkulit hitam pekat yang menghampiriku. Apa yang kamu cari? Aku bisa memberikan. Suara berbisik terdengar dari mulut makhluk yang mendekati telingaku. Perlahan sebuah penglihatan muncul. Di situ terlihat Rani dan beberapa wanita lain sedang melayaniku di sebuah ruangan. Tidak, bukan itu. Tolakku pada makhluk itu. Ini ilmu yang lebih hebat dari yang dilakukan manusia musuhmu itu. Sekali lagi makhluk itu berusaha menarik perhatianku, namun aku tetap pada pendirianku. Aku berjalan meninggalkannya, dan kali ini makhluk kurus tinggi dengan tangan dan kaki yang panjang menunduk ke arahku. Sebuah penglihatan kembali muncul. Kali ini terlihat tubuh laki-laki yang bersama ibuku, tubuh Reza dan teman-temannya mati dengan sangat mengenaskan. Sebenarnya aku cukup puas melihatnya, namun bukan itu tujuanku ke sini. Hingga akhirnya di ujung tempat yang dipenuhi dengan keramaian makhluk halus ini terlihat seekor harimau berdiri dengan sangat gagah. Aku segera menuju ke sana, namun terhenti dengan sebuah suara. Bayaranmu cukup menggiurkan anak muda. Apa yang kamu cari?
Kali ini bukan makhluk halus, melainkan sosok pria tua berbaju hitam seperti dukun dengan janggut panjang menghiasi wajahnya. "Saya ingin mencari ilmu yang bisa menghapus pelet, Mbah," jawabku yang mulai merasa sedikit tenang setelah tahu ada manusia di sini. "Harimau itu bisa memberikanmu kekayaan, kekuatan, pengasihan, tapi itu tidak mampu untuk menolong temanmu. Apa kamu yakin?" Jelas dukun itu. "Tapi kakek tua yang mengarahkanku kemari bilang agar saya bertransaksi dengan harimau itu," ucapku pada dukun itu. "Harimau itu adalah ilmu tertinggi di Gunung Lawu ini. Semua juru arah akan menunjukkan kepada mereka yang melakukan perjalanan gaib untuk menemui harimau itu. Bila kalian tidak tergoda, kalian akan mendapatkan ilmu tertinggi itu." Sekali lagi dukun itu menjelaskan kepadaku. "Lantas kenapa, Mbah?" tanyaku sekali lagi. "Seperti kataku tadi, dengan ilmu setinggi itu kamu akan menjadi kaya, daya tarik, dan kekuatan. Tapi itu tidak akan cukup untuk menyelamatkan temanmu," cerita dukun itu. Aku menangkap apa yang dimaksud oleh dukun itu. Sama sekali tidak ada gunanya semua itu apabila aku tidak bisa menyelamatkan Rani. "Terus Mbah, apa tidak ada ilmu yang bisa menyelamatkan teman saya?" Aku mulai merasa gelisah mendengar penjelasan dukun tadi. "Itu, setan lawu. Dia yang bisa menolong kamu," ucapnya sambil menunjuk makhluk tinggi dan kurus yang sempat tadi menghadangku. "Mbah, tadi dia menunjukkan kematian orang yang aku benci. Tidak ada hubungannya dengan Rani, Mbah." Aku merasa tidak setuju dengan dukun itu. "Pasukan demit itu bisa menggantikan tubuh temanmu yang terkena ilmu hitam, sehingga temanmu bisa selamat meski diserang berkali-kali dengan pelet. Tapi hanya itu, kamu tidak akan mendapatkan kekayaan dan yang lainnya seperti yang diberikan oleh harimau itu." Sebuah penjelasan panjang disampaikan oleh dukun itu. Itu masuk akal. Aku langsung menyetujui cerita dukun itu dan segera menghampiri makhluk yang disebut setan lawu. Sebuah perjanjian hitam kulakukan. Ayam cemani yang aku bawa kuletakkan dan segera disambar oleh lengan panjangnya. Makhluk hitam itu menggigit leher ayam itu dan memakannya hidup-hidup. Terlihat darah yang menetes dari mulutnya juga berwarna hitam. Aku bertanya-tanya sebenarnya ayam apa itu. Sepertinya lebih dari sekedar ayam cemani biasa. Perlahan rasa sakit yang amat sangat menyerang tubuhku. Rasa sakit itu semakin bertambah setiap setan itu menggigit ayam yang ia pegang. Aku hampir tidak bisa bertahan. Namun darah segar yang mengguyur seluruh tubuhku, entah mengapa darah itu bisa menghilangkan rasa sakitku. Dan ketika darah itu membanjiri tubuhku, bayangan ibu dan laki-laki yang bersamanya muncul di pikiranku. Cukup lama hal itu terjadi hingga aku kehilangan kesadaran. Namun ketika aku terbangun, setan-setan itu terlihat mengelilingiku dan tunduk di hadapanku setelahnya mereka menghilang ketika pagi datang. Aku mencoba untuk bangun dan berdiri. Terlihat tidak ada lagi sisa-sisa pasar setan yang berada di tempat ini. Semua terlihat sepi, seolah tidak ada kejadian apapun semalam. Aku merasa urusanku sudah usai dan segera meninggalkan gunung yang dipenuhi dengan banyak misteri ini. "Nandar, Nandar, ibumu Nandar!" teriak salah satu tetangga yang melihat kedatanganku. Mobil ambulan terlihat terparkir di depan rumah. Aku segera berlari menuju rumah mencari tahu apa yang terjadi. Di pintu rumah aku dihentikan oleh seorang polisi. Mereka mencoba menenangkanku. Terlihat dari pintu 2 jasad manusia. Ibuku dan laki-laki yang bersamanya telah meninggal dengan mata yang terbuka. Masnya anak ibu itu kan?" tanya polisi itu. "Iya Pak," jawabku dengan singkat. "Yang kuat ya Mas, ibu dan laki-laki yang bersamanya meninggal dan belum dapat kita simpulkan penyebabnya." Polisi itu mencoba menenangkan dan menjelaskan kepadaku. Aku melangkah masuk dan melihat kondisi mereka. Namun entah mengapa aku tidak merasa sedih seperti yang seharusnya. Tidak sesedih saat melihat Reza menyakiti Rani di hadapanku kemarin. Namun samar-samar aku melihat sosok anak buah setan lawu berada di dekat jasad mereka. Hari-hari berganti. Aku masih belum mengetahui keberadaan Rani yang dibawa pergi oleh Reza. Sepeninggalan ibu, aku hidup sendiri. Tapi sepertinya sisa-sisa peninggalan almarhum kakekku masih cukup untuk aku hidup hingga lulus nanti. Aku sudah biasa hidup sendiri, namun entah mengapa belum pernah sesepi ini. Balik lagi di Radio Tengah Malam. Kembali lagi bersama saya Ardian. Gimana nih cerita kiriman Mas Nandar tadi? Gila kan?
Gua merinding dengarnya. Cerita tentang seorang pelacur dan laki-laki hidung belang yang mati saling bunuh karena dirasuki arwah penasaran. Gua nggak tahu dah, pengirim cerita bernama Nandar ini bisa dapat cerita ini dari mana. Yang pasti sih, ini bikin merinding. Buat Nandar, kalau ada cerita lagi, jangan segan-segan kirim ke kami ya. Pasti gua bacain. Mendengar ceritaku dibacakan di radio tengah malam cukup membuat aku terhibur. Setidaknya, kini banyak yang mau mendengarkan ceritaku. Saat ini aku sudah sampai di sebuah villa dari informasi yang diberikan oleh seseorang yang pernah menjadi pesuruh di keluarga Reza. Villa yang cukup besar dengan banyaknya kamar yang memiliki jendela terlihat dari luar. Lokasinya cukup terpencil, tempat yang bagus untuk berbuat sesuatu yang bejat. Aku mengelilingi villa ini dengan berhati-hati mencari keberadaan Rani dengan mengintip pada salah satu jendela di villa itu. Hingga akhirnya aku berhenti pada sebuah kamar. Kamar yang cukup bagus dengan kasur mewah yang cukup besar. Namun lebih dari itu yang kulihat membuat aku tak lagi bisa memaafkan Reza apapun alasannya. Rani tergeletak di lantai kamar dengan kaki yang dirantai dengan tiang kasur. Tubuhnya terlihat penuh dengan luka tanpa pakaian menutupi sedikit pun bagian tubuhnya. Reza, aku pastikan kamu akan menyesali semua ini. Ucapku diikuti dengan kemunculan puluhan setan berwujud makhluk kurus dengan tangan dan kaki yang panjang merangkak berkumpul di belakangku.